merespon petunjuk dari Kejaksaan DKI Jakarta yang telah memberikan 3 arahan penting kepada penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, yakni Kata pihak UGM, Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Tetapi pihak UGM tidak pernah sekalipun kalimat itu keluar dari rektor bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Tapi kalau itu bukan ijazah Jokowi, apakah Jokowi berani bertanggung jawab dunia akhirat dan seluruh keluarganya? Rekamkan ini, rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merespon petunjuk dari Kejaksaan DKI Jakarta yang telah memberikan 3 arahan penting kepada penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, yakni pertama, memberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara pencemaran yang dituduhkan oleh saudara Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu. Kedua, memberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli-ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan penyidikan terkait kasus dugaan pencemaran yang dituduhkan oleh saudara Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu. Jadi ketiga, memberikan arahan, petunjuk agar penyidik melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang saat ini sedang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kami sedang dan fokus pada arahan yang ketiga. Arahan yang ketiga adalah memastikan untuk mendalami bukti-bukti. Dan hari ini yang dipastikan itu bukanlah 700 bukti dokumen, tetapi untuk memastikan satu dokumen penting yang menjadi primary evidence, yakni ijazah saudara Joko Widodo yang telah disita oleh Polda Metro Jaya. Ada 2. Pertama, ijazah saudara Joko Widodo yang katanya asli dari UGM. Yang kedua, ijazah saudara Joko Widodo yang katanya asli dari SMA. Karena itu terhadap 2 bukti penting ini kami telah mengajukan permohonan untuk melakukan audit forensik secara independen. Kami tidak mengesampingkan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kami juga tidak mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang telah melakukan pemeriksaan secara forensik terhadap dokumen ijazah saudara Joko Widodo dan 11 dokumen lainnya yang dijadikan pembanding untuk menetapkan apakah dokumen itu identik atau tidak identik. Akan tetapi, menurut hemat kami tidaklah cukup pemeriksaan itu secara laboratorium forensik hanya ansih dari pihak Barreskrim. Harus ada pemeriksaan yang sifatnya independen, yang itu bisa kita berikan predikat kredibel, profesional, dan akuntabel, termasuk bisa memberikan kepercayaan pada publik bahwa proses dalam penyidikan kasus ijazah palsu ini dilakukan secara transparan. Karena kita tidak tahu apakah benar yang diperiksa oleh Barreskrim adalah ijazah Joko Widodo atau ijazah yang lain. Pembandingnya benar adalah pembanding yang sama dengan ijazah Joko Widodo atau ijazah yang lain. Karena terakhir otoritas resmi UGM, Profesor Ova Emilia, justru menyampaikan statement yang sangat bertentangan. Pertama, dia menyatakan bahwa saudara Joko Widodo telah lulus pada tanggal 5 November 1985. Dalam kesempatan yang lain dia katakan adalah 23 Oktober 1985. Ini merupakan kejanggalan yang tidak mungkin terjadi di satu institusi, di satu masa kuliah, tapi lulus 2 tanggal yang berbeda gitu. Nah, karena itu sebelum ada proses uji laboratorium forensik independen, maka kami tegaskan, kami menyatakan bahwa kalau sampai ada pelimpahan berkas dan dinyatakan P21 atau lengkap tanpa adanya proses tes laboratorium forensik independen, maka kami tegaskan bukan hanya Polda Metro Jaya yang mengikuti SOP Solo atau standar operasional prosedur penyidikan yang mengikuti arahan Joko Widodo, tapi kejaksaan juga mengikuti hal yang sama.
Karena itu institusi kejaksaan yang memberi kontrol terhadap proses penyidikan, apalagi setelah berlakunya KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka kami meminta dengan tegas harus ada tes laboratorium forensik independen sebagai bukti yang menjadi dasar ada atau tidaknya fitnah dan pencemaran. Karena tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran kalau belum dibuktikan ijazah itu asli atau tidak. Dan tidak mungkin pembuktian ijazah itu asli atau tidak kalau sifatnya tertutup. Harus melalui proses yang terbuka, yakni melalui proses yang disebut dengan tes laboratorium forensik independen. Dan terakhir, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menegaskan kami akan mengawal kasus ini sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kami meminta dukungan seluruh rakyat agar orang yang ijazahnya palsu bisa diadili dan masuk penjara, agar siapapun yang melanggar itu harus diberi sanksi pidana. Tidak boleh republik ini yang begitu luas dengan 285 juta penduduknya dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah yang palsu. Ini adalah tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sejarah kita. Tidak boleh generasi selanjutnya kita warisi hutang, yakni perkara terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Nah, itu dari saya, dan selanjutnya ada Bung Gafur. Silakan Bung Gafur. Tambahan. Langsung ditodong nama Bang Aka, luar biasa. Todongannya mantap. Terima kasih Bang Aka. Ya. Pengacara Man of the Year tahun 2024 dan 2025, ya. Berdua. sama Bang Jimmy juga. Jimmy Ya. Jadi gini, satu hal yang ingin saya tegaskan adalah bahwa salinan ijazah Pak Joko Widodo yang asli, salinan yang asli yang diserahkan, salinannya loh ya, salinan fotokopi yang asli yang dicap oleh UGM itu telah didapatkan oleh Bang Bonatua, fotokopinya ya. Nah, apa yang didapatkan oleh Pak Bonatua berupa salinan ijazah yang dilegalisir itu menandakan bahwa ini kemenangan demokrasi, ini kemenangan rakyat, dan ini kemenangan kejujuran. Bahwa selama bertahun-tahun ijazah Pak Joko Widodo itu ditutup-tutupi, ya, dirahasiakan sedemikian rupa dengan segala argumentasi, dengan segala upaya, dengan segala narasi. Tetapi Pak Bonatua kemudian melakukan satu terobosan hukum, yaitu melakukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik, sehingga ijazah Pak Joko Widodo secara hukum telah dinyatakan sebagai dokumen publik. Ya. Nah, ijazah ini menarik. Kata pihak UGM, Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Tetapi pihak UGM tidak pernah sekalipun kalimat itu keluar dari rektor bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Tidak pernah itu keluar dari statementnya rektor UGM, ya. Yang keluar dari rektor UGM adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah tahun 80, kemudian pada tahun 83 naik tingkat dari sarjana muda ke program sarjana, dan tahun 85 adalah lulus ya, atau menerima ya. Nah, ini yang menarik. Menariknya adalah ada dua. Pertama, ijazah yang didapatkan Pak Bonatua mengkonfirmasi bahwa basis data yang selama ini diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu ternyata tidak beda dengan salinan ijazah yang diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon presiden. Wujud fisiknya sama, informasi yang ada di dalam ijazah semua sama, mirip. Itu. Ada foto Yang berkacamata. seorang pria berkumis berkacamata, ya. Dan kalau kita lihat ijazah itu dengan ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus, Sama juga. itu juga sama. Itu juga sama. Kalau ada teman-teman dari awal mengatakan, wah, itu ijazah yang diteliti Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bukan sumber yang valid, kami bisa mahfun, karena kami memang belum melihat yang dikeluarkan oleh otoritas, yaitu KPU. Tapi begitu dikeluarkan oleh pihak otoritas, yaitu KPU, karena adanya paksaan dari Komisi Informasi Publik, maka terang benderanglah ijazah ini, bahwa yang diunggah oleh Dian Sandi, yang didapatkan oleh Bang Bonatua di KPU, dari KPU, dan
yang kami lihat analognya pada saat gelar perkara khusus mengkonfirmasi bahwa ijazah itu semua sama persis, tidak ada perbedaan. Kalau dia sama persis, pertanyaannya adalah ada dua. Apakah yang diteliti oleh Mas Roy dan Bang Rismon serta Dr. Tifa itu adalah data yang tidak valid? Ternyata valid. Yang kedua, apakah hasil penelitian itu kemudian harus dimintai pertanggungjawaban pidana? Ternyata hasil penelitian Mas Roy sejauh ini, dan kami yakini juga, karena tidak ada hasil penelitian tandingan dari pihak Pak Joko Widodo, maka hasil penelitian itu sepanjang tidak digugurkan oleh hasil penelitian yang sama, maka hasil penelitian itu secara ilmiah sah dan absah. Artinya mempunyai kekuatan ilmiah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah, ini menarik, ketika kita bicara ijazah, maka kita bicara kekuatan pembuktian. Ternyata ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ke depan akan terbongkar. Betul. Satu, UGM mengatakan tahun 83 Pak Joko Widodo naik kelas dari program sarjana ke program sarjana. Tetapi coba teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia buka kembali rekaman hasil penjelasan Dirtipidum pada saat menjelaskan hasil penyelidikan laporan TPUA Dumas. Apa yang dikatakan oleh Dirtipidum? Tahun 83 Pak Joko Widodo melakukan KKN. Loh, ini kan aneh. Orang baru naik dari gelar sarjana muda ke program sarjana tapi sudah KKN. Bagaimana menjahit ini? Ini kejanggalan yang luar biasa. Artinya keterangan UGM tidak bisa disandarkan sebagai satu-satunya alat bukti, tetapi keterangan UGM harus bisa dibuktikan dengan keterangan-keterangan lain. Apalagi kalau kita bicara dokumen. Tahun 83 kata rektor, Pak Joko Widodo baru naik ke program sarjana. Loh, kalau tahun 83 udah KKN. Gimana KKN itu kan buat program sarjana, Pak? Itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, Pak Joko Widodo mengatakan bahwa saya KKN-nya tahun 85. Oke, kita ikutin Pak Joko Widodo deh. Berarti keterangan Pak Joko Widodo bertabrakan dengan keterangan resmi dari Dirtipidum. Loh, kan Dirtipidum memeriksa dokumen. Pak Jokowi kan bukan memeriksa dokumen. Pak Jokowi menjalani proses perkuliahan, iya. Tetapi keterangan Pak Joko Widodo sebagai orang yang kuliah beda dengan hasil dari resmi negara berdasarkan hasil penelitian berkas dan dokumen. Ini kejanggalan yang luar biasa. Masa iya orang tahun 85 KKN, kemudian bulan November ya? November lulus. Pertanyaan kita, kapan nulis? 5 November. 23 Oktober. Pertanyaan kita, kapan Pak Joko Widodo KKN? Kalau tahun 85. Semester berapa Pak Joko Widodo KKN? Kemudian yang kedua, setelah KKN kan harus nulis skripsi. Kapan dia disebut Jack kalau begitu? Nah, itu nanti ada lagi. Nah, kalau Pak Joko Widodo lulus tahun 85, bersamaan dengan itu sebelumnya dia melakukan KKN, kapan dia menulis skripsi? Lah, ini kan runtutan peristiwa akademik yang harus diperhatikan secara cermat gitu loh. Itulah kejanggalan-kejanggalan. Ada satu lagi kejanggalan terbaru, yaitu ada istilah panggilan Jack. Ya, Jack. Jack ini tahun 80-an segitu belum terkenal itu. Ya. Filmnya Titanic, ya. 97 ya? Itu tahun 97. Ya. Itu Jack siapa? Jack Atau Jack Sparrow? Jack Sparrow. Jack Sparrow juga baru itu. Ya. Jadi istilah Jack itu sudahlah. Ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak akurat menunjukkan bahwa semua kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, semua bukti, semua saksi yang dihadirkan itu kontradiksi antara satu dengan yang lain. Dan ini kalau dibawa ke persidangan, ini makin akan terbongkar barang ini. Dan rakyat akan menilai. Dan rakyat yang menilai mana yang berbohong untuk menutupi kebohongannya dan mana yang jujur berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Itu ya. Ya, jadi saya merasa bersyukur bahwa dukungan rakyat makin besar, makin kuat. Mudah-mudahan ini ke depan akan kita, kebenaran itu tidak bisa dihindari. Kebenaran itu sesuatu yang meskipun dilakukan rekayasa seperti apapun, kebenaran tetaplah kebenaran, hak tetap hak, batil tetap batil. Baik. Selanjutnya Ini Bang Jimmy Mopalansang dari Bon Jovi. Oke, terima kasih. Kami dari Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi. Seharusnya hari ini kami ada putusan di KIP, tapi mendadak ketua
hakimnya sakit, masuk rumah sakit. Mendadak tadi pagi kami. Padahal kami sudah siap ke sana. Kami akan mendengar karena fakta-fakta yang ada di pengadilan kemarin bahwa antara KPU Surakarta dan Kita doakan hakimnya, semoga cepat KPU pusat berkontradiksi. Satu bilang sudah diumumin di ini, tapi faktanya di KPU Surakarta tidak mau mencontreng memberikan kepada kami. Makanya ini fakta-fakta yang ada sampai majelis hakim katakan kemarin bahwa kalau begini sudah kita putus saja karena di KPU bisa melakukan pengumuman untuk ijazah dan yang sesuai yang kita minta, KHS, KRS, ijazah, SMA, ijazah sarjana. Dan kedua fakta kemarin di pengadilan ya di Solo kalau nggak salah terbukti bahwa KKN itu biasanya semester ganjil atau genap? Ganjil. Tapi fakta kemarin saksinya aku lihat di YouTube mengatakan bahwa KKN-nya semester genap. Itu udah kebohongan. Jadi kalau menurut saya kejahatan pasti tidak ada yang sempurna. Itu ada pada Pak Jokowi. Mudah-mudahan secepatnya akan terbongkar dan masyarakat Indonesia cepat sadar. Sekian dan terima kasih. Mas Lukas Lumarso, tim Bon Jovi juga. Bon Jovi. Ini pencetus dua tuyul ketemu Jin Buan Bon Jovi. Ya, terima kasih. Saya menghadiri acara ini sebagai bentuk dukungan. Sebenarnya jam yang sama kami Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi itu juga akan ada sidang putusan Majelis Komisioner tentang gugatan kami terhadap KPU Jakarta, KPU Pusat dan KPU Solo. Tapi mendadak tadi sekitar jam 9 kami diberitahu bahwa Majelis Komisioner sakit. Jadi akhirnya dibatalkan, ditunda. Padahal kita sudah mengundang wartawan. Nah, ini penundaan ini bukan cuma sekali, 2 minggu yang lalu. Mestinya sudah putusan itu sudah dibacakan 2 minggu lalu. Waktu itu tidak ada kejelasan juga, ditunda. Jadi ini sudah ditunda 2 kali dan sudah ditunda 3 minggu lebih. Kita belum tahu kapan. Nah, kami berharap penundaan ini betul-betul soal teknis ya. 2 kali penundaan ini Bukan karena memang bukan karena memang ada yang menduga jangan-jangan ada uji konsolidasi atau uji konspirasi atau uji OTT seperti yang di Depok. Nah, dengan kepolisian terutama karena gini, putusan ini tidak boleh tidak harus memenangkan kami. Ya, betul. Karena kalau tidak aneh, karena dengan gugatan yang dilakukan kawan kita Bonatua Kan udah, ya. itu sudah menang. Masa ini kalah? Jadi kita harus menang juga. Kalau tidak menang, KPI berarti mecen. Iya, betul. Atau kok tiba-tiba masuk angin. Iya, betul. Nah, itu semakin kecurigaan publik makin kuat bahwa tangan-tangan Parcok, tangan-tangan geng Solo tadinya yang masih benar-benar murni independensi KPI yang masih dianggap masih lembaga yang baik, jangan-jangan jadi diintervensi juga. Nah, kita berharap, kita berdoa Ketua Majelis Komisioner segera sembuh dan bulan depan bisa keputusan untuk memenangkan Bon Jovi itu juga diumumkan sehingga memperkuat kemenangan publik atas kontroversi ketidakjelasan ijazah Jokowi. Oke, selanjutnya pejuang kita, tersangka kita, Rustam Effendi. Wah, ini Dupatno nih. Pak Rustam nggak ke Malaysia ya? Oh, masih di Indonesia. Sekarang di Bogor terus main. Polda Jabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kasus ijazah palsu Jokowi ini, kami, Mas Rosuryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Bang Rijal Fadila, Ibu Kurnia, dan saya Rustam Effendi masih terus berjuang, masih terus melawan kebohongan-kebohongan Jokowi yang dinyatakan palsu. Saya melihat kejaksaan mengembalikan berkas-berkas ini karena menurut saya, menurut keyakinan saya, kejaksaan tidak berani mengambil bola panas ini. Karena apa? Karena kejaksaan juga tahu
ijazah Jokowi ini bermasalah. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya sudah berkumpul-kumpul untuk mencari tahu siapa pembuat ijazah palsu Jokowi ini. Baik yang dulu dari relawan Jokowi, baik aktivis-aktivis pro demokrasi, udah kepada satu nama, yang artinya kami akan siap melaporkan nama ini. Namanya masih kami rahasiakan. Tapi kami meyakini kalau ijazah Jokowi itu ada yang membuatnya. Dan masalah foto, kalau saya meyakini itu bukan fotonya Joko Widodo. Artinya ada kemungkinan itu dia pakai ijazah orang lain dan fotonya foto orang lain. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Tapi kalau itu bukan ijazah Jokowi, apakah Jokowi berani bertanggung jawab dunia akhirat dan seluruh keluarganya? Selanjutnya, kenapa hari ini kami terpecah dengan adanya Bang yang saya hormati, Bang Egy Sujana dan DHL mengambil jalannya sendiri. Buat saya itu tidak masalah. Artinya rakyat akan menilai sendiri siapa yang masih berjalan di garis perjuangan ini. Dan saya berharap pada abang-abang saya masih terus mendukung pergerakan ini. Karena apa? Karena sedikit lagi kita akan mencapai kemenangan. Jokowi akan dipastikan ijazahnya adalah ijazah orang lain. Fotonya foto orang lain, bukan foto Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sip. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.